Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Anggaran Modal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota. Yang pertama, Emma Afwatunisa. Yang kedua, Robiatul Latifah. Dan yang ketiga, Umi Konita Mahmudah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas yang masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jenis modal. Ada 4. Yang pertama berdasarkan sumber. Yang berdasarkan sumber ini ada 2 macam, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang dapat berupa investasi maupun pinjaman. Yang kedua berdasarkan fungsi. Yang pertama modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contoh dari modal perseorangan ini adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan bentuk atau wujud. Yang pertama ada modal abstrak adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, skill, tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, citra perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal konkret yang merupakan modal aktif yang artinya bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya adalah bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan sifat. Yang pertama ada modal tetap, yaitu modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contoh modal tetap adalah gedung, tanah, kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada modal lancar, adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya adalah bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah manfaat anggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terinci. Karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci. Teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran modal. Jadi, faktor yang mempengaruhi anggaran modal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian terlebih dahulu terhadap rencana. Jadi, dalam penyusunan anggaran modal, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi barang tersebut layak atau tidak layak. Yang kedua, keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Jadi, ketepatan pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan tergantung pada keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, tingkat resiko. Dalam penyusunan anggaran modal, resiko juga perlu diperhitungkan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan kerugian. Yang keempat, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian dalam penyusunan anggaran modal turut dipertimbangkan karena barang yang diinvestasikan terikat dalam jangka panjang. Yang kelima, pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek yang akan dijalankan, perlu diperhatikan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, jumlah dana. Jadi, kesehatan keuangan harus dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kecukupan jumlah dana. Yang ketujuh, kemungkinan keberhasilan. Jadi, ketepatan penyusunan anggaran modal sangat penting untuk memprediksi kemungkinan berhasil, karena hasilnya baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Yang terakhir, persaingan. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan produk. Selanjutnya, langkah penyusunan anggaran modal. Jadi, langkah penyusunan anggaran modal dibagi menjadi 6. Yang pertama, basic research. Jadi, rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Untuk merangsang aliran ide, banyak perusahaan menawarkan hadiah uang tunai untuk berbagai saran. Yang ketiga, kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk yang pertama mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan dan yang paling penting. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi mereka. Biaya yang diusulkan dan estimasi manfaat dikonversi menjadi arus kas yang sesuai. Berbagai teknik penganggaran modal dapat diterapkan dalam arus kas untuk menghitung laba atas investasi. Berbagai aspek resiko dikaitkan dengan proposal yang akan dinilai. Setelah analisis ekonomi selesai, data dan rekomendasi lebih lanjut untuk pembuatan keputusan disediakan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran kecil, anggaran dan pembayaran langsung dilakukan. Namun, pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. Yang kelima, implementasi. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak, jumlah dana atau investasi yang sangat besar, dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan otoritas penganggaran modal berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan. Sebagai aturan, Dewan Direksi membuat keputusan akhir tentang jumlah tertentu dari modal yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah tinjak lanjut atau follow up. Jadi setelah implementasi, pemantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya, menambah manfaat atau mengganggu proyek. Ilustrasi penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan anggaran perubahan modal perusahaan perseorangan. Pabrik Berkah Tahu mempunyai data selama bulan Januari sebagai berikut. Modal selamat awal Januari 2018 sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 17 Januari direncanakan Tuan Danang menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 500.000 rupiah. Kemudian, pada tanggal 28 Januari 2020, Tuan Danang akan menarik uang perusahaan sebesar 100.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2018 sebesar 150.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal sebagai berikut. Pabrik Berkah Tahu anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2018. Modal Tuan Danang 1 Januari 2018 sebesar 1 juta rupiah.
Setoran periode ini sebesar Rp500.000. Laba bersih periode ini sebesar Rp150.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.650.000. Untuk Privo periode ini sebesar Rp100.000. Jadi modal Tuan Danang 31 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.550.000. Yang kedua, penyusunan anggaran perubahan modal persekutuan komanditer. CV Jaya Abadi memiliki data sebagai berikut. Tuan Bayu sekutu aktif mempunyai modal awal Januari 2018 besar Rp1.000.000. Tuan Dani sekutu pasif mempunyai modal awal Januari 2018 besar Rp800.000. Tuan Bayu dan Tuan Dani berencana menambah modal masing-masing Rp200.000 dan Rp100.000. Pada bulan Februari 2018, Tuan Bayu akan menarik Privo bulan November 2018 besar Rp150.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2018 besar Rp300.000 dan laba dibagi secara proporsional dengan modal masing-masing. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran perubahan modal sebagai berikut. CV Jaya Abadi anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2018. Modal sekutu aktif, modal Tuan Bayu awal Januari 2018 sebesar Rp1.000.000. Setoran modal sebesar Rp200.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000. Privo Tuan Bayu yaitu Rp150.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.050.000. Bagian laba Tuan Bayu yaitu Rp1.050.000 dibagi dengan Rp1.950.000 dikali Rp300.000 yaitu sebesar Rp161.540. Jadi modal Tuan Bayu akhir Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.211.540. Modal sekutu pasif, modal Tuan Dani awal Januari 2018 yaitu sebesar Rp800.000. Setoran periode ini sebesar Rp100.000 sehingga totalnya menjadi Rp900.000. Bagian laba Tuan Dani yaitu sebesar Rp900.000 bagi dengan Rp1.950.000 dikali Rp300.000 yaitu sebesar Rp138.460. Modal Tuan Dani akhir Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.038.460. Jadi modal CV Jaya Abadi 31 Desember 2018 yaitu Rp2.250.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.